pengen dibangunin. Nggak ada cara lain nih. Halo, culap-culip. Siji, loro, telu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk baca niat dulu. Nawaitu summa hari fardi syahri ramadhani hadisati lillahi ta'ala. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa segala? Ya elah Jono, masa gitu aja nggak tahu? Hal seperti itu kan sudah dijelaskan Ustadz waktu mengaji. Pasti kamu ketiduran ya di kelas. Iya, hehehe. Memangnya dulu Bapak nggak pernah ketiduran waktu mengaji? Nggak pernah lah. Nggak pernah telat maksudnya, Pak. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa, karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh, pantesan. Waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu, Joni. Selanjutnya, manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Royan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Royan? Ar-Royan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Nah, bapak-bapak kan juga menahan hasratnya selama berpuasa. Berarti di sana disediakan bidadari juga dong. Ya dong. Cocok. Bapak. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam John. Mau kemana nih? Ke bioskop? Bisa aja kamu Gus. Ya lagian, udah cakep gini mau OTW taraweh, masih nanya mau kemana? Iya ya. Oh ya, mau taraweh di mana? Biasanya di masjid sih, tapi lama banget. Mau yang cepet? Emang ada? Di mana? Yuk ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Wah, cepet banget ya tarawih di sini? Ya dong. Makanya besok tarawih di sini lagi. Kalian, sini. Nggak mau. Ayo sini, tenang aja. Bulan puasa Culip nggak bakal marah. Bukan soal itu. Terus kenapa? Kalian ikut tarawih 20 kan? Iya, 23 sama witir. Kok cepet banget? Yang tarawih 8 aja belum kelar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tanya aja sama imamnya. Kita kan cuma makmum. Ya udah, panggil imamnya. Ada apa nih? Kok manggil saya? Itu tarawih kok cepet banget? Masa 20 rakaat 7 menit udah kelar? Ya mau gimana lagi? Warga di sini pada minta cepet, tapi harus tetap menjaga makna dalam ibadah tarawih tersebut. Maksudnya, tarawih itu kan secara bahasa berarti rehat atau tenang. Jadi semestinya, sholat tarawih itu bisa menjadi sarana meraih ketenangan. Bukan malah bikin jamaah ngos-ngosan. Tapi jamaah saya anak muda semuanya kok.
Jadi nggak ada yang keberatan. Ya tetap aja. Dalam sholat itu kan ada rukun yang harus dipenuhi agar sholatnya sah. Rukun yang mana ya? Membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Dan syarat membacanya harus tartil dengan membaguskan huruf-hurufnya. Dan menjaga tempat-tempat berhentinya bacaan. Dengan membaca terlalu cepat, maka bacaannya menjadi kurang jelas. Bahkan bisa merubah maknanya. Astagfirullah, begitu ya? Ya, selain itu dalam sholat tumanina juga wajib. Tenang sejenak sekurang-kurangnya 1 kali bacaan tasbih. Kalau terlalu cepat hingga meninggalkan tumanina, maka sholatnya juga tidak sah. Naudzubillah, ya udah deh, mulai besok aku tidak akan buru-buru lagi. Nah, gitu dong, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini kan enak. Iya sih, tapi jamaahnya pada kabur julip. Waduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka bertanya, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Aduh. Ya, Gus, kamu bisa main gak sih? Kalah lagi deh kita. Sorry John, musuhnya emang jago nih. Alah, alasan aja, dasar payah. Bilang apa barusan? Kenapa? Gak terima kamu? Enggak? Ya udah, maju sini kalau berani. Oke, siapa takut? Jangan deket-deket. Kenapa? Takut? Bukan, tapi nafasmu bau. Ya udah, aku mundur dikit nih. Oke, kita mulai. Oke. Bentar. Kamu pakai sarung cap apa? Gajah duduk? Kenapa? Pantesan sakit banget. Kayak kedudukan gajah beneran. Emang kamu pakai sarung cap apa? Cap mangga. Mangga mau lawan gajah. Mana bisa? Jadi aku harus gimana dong? Pasrah aja. Jangan. Ya. Kalian ini habis tarawih, bukannya tadarus malah perang sarung. Dia yang mulai duluan, tapi semua gara-gara kamu. Udah, nggak usah saling tuding. Keduanya sama-sama salah. Memangnya nggak boleh ya perang sarung? Sarungnya sih nggak ada masalah. Tapi kalau sarung itu digunakan sebagai sarana dalam pertengkaran, maka jadinya juga nggak boleh. Oh gitu. Benar. Apa kalian tidak takut dibenci oleh Allah? Astagfirullah, takutlah. Nah, Allah itu paling benci dengan orang yang suka bertengkar dan orang yang suka berdebat. Apabila pertengkaran dan perdebatan itu mengarah pada hal-hal yang tercela dan sia-sia, sebagaimana dalam aktivitas perang sarung, sama sekali tidak ada manfaatnya dan malah cenderung melukai sesama. Jadi gitu ya. Ya udah deh, maafin aku ya Gus. Iya, aku juga minta maaf ya. Nah, gitu dong, cakep. Oh ya, itu tadi sarung cap apa? Oh, ini sarung biasa, nggak ada capnya. Tapi kok sakit banget ya tadi sabetannya? Itu karena dalamnya pakai tabung gas. Orang-orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang paling suka bertengkar dan suka berdebat. Tolong aku, Bu. Johnny, baru berangkat gaji kok udah balik? Ada hantu, Bu. Astagfirullah, nggak ada hantu itu. Beneran, Bu. Emang di mana hantunya? Di pertigaan kampung, Bu. Kamu serius? Seperti apa hantunya? Cuma kelihatan kakinya aja, Bu. Maksudnya hantu itu nggak ada badan dan kepalanya? Iya, Bu. Coba deh bayangin. Ah! Tolong! Tuh kan, Ibu aja baru bayangin udah ketakutan. Iya, serem banget. Gimana nih, Bu? Aku nggak berani pergi mengaji. Bentar, Ibu cari bantuan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Wonten nopo nggih? Tolong kesini dan kami butuh bantuan. Injih.
Entah si sekedap nggih. Siapa culap? Ada masalah culip? Yuk buruan OTW. Jadi gitu ceritanya. Ada penampakan kaki tanpa badan, tanpa kepala di siang bolong ini. Masa sih? Bener, aku melihatnya sendiri kok. Daripada penasaran, kita samperin aja ke TKP. Iya, bener. Nah, di situ penampakannya. Di warung itu maksudnya. Iya, padahal warungnya kan tutup. Tapi ada penampakan kaki di sana. Kok malah ketawa? Kalian gak takut? Johnny, itu bukan penampakan hantu. Tapi mereka lagi makan dan minum di sana. Tapi ini kan bulan Ramadan. Kok makan siang-siang? Makanya jangan ditiru. Nanti bisa diasap di neraka. Asapnya sakit nggak? Banget. Tuh lihat, kaki-kaki yang kelihatan itu. Nanti di neraka bakal diikat. Dan digantung kepalanya dibalik ke bawah. Tolong, tolong. Jadi ini, mulut yang ketawa-ketawa tanpa merasa berdosa ketika di dunia. Enak-enakan makan di siang hari waktu bulan puasa. Tolong, aku menyesal. Naudzubillah, ngeri banget ya. Makanya Johnny harus rajin puasanya. Iya. Nah, gitu dong, cakep. Tapi beneran itu bukan hantu. Yups, kalau nggak percaya kita buktikan aja. Siji, loro, telu. Oek. Jadi selama ini Bapak diam-diam mokel di sini? Sabar Bu, Bapak bisa jelasin. Orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan robekan itu mengalirkan darah. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya.